Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya hanya akan memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan model MIDAR ya sebagai model pembelajaran untuk pendidikan karakter. Tapi micro teaching yang akan saya sampaikan ini adalah tipe specific control of teaching practice. Artinya di sini berarti micro teaching dilakukan dalam rangka untuk mengasah kemampuan menggunakan model MIDAR-nya. Bentuknya juga skenario ya, jadi tidak gambaran utuh dari micro teaching itu sendiri ya. Baik, misalnya dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini siapa ya yang tidak hadir? Baik, saya absen dulu nggih. Siti hadir dan seterusnya, prememori. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran hari ini. Jika kemarin kalian mempelajari tentang hibah, ada definisi hibah dan ragam hibah, terutama adalah hibah yang dilarang, maka pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sangat menarik. Apa itu? Nah, ini di pembukaan. Nah, kemudian kalau masuk di bagian pembukaan akhir masuk ke intinya sesuai dengan sintaksnya model MIDAR. Yang pertama adalah motivating ya. Di sini ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu guru memotivasi siswa tentang pentingnya karakter kritis, kolaboratif dan toleransi. Maka bisa seperti ini. Anak-anak, ibu guru perlu mengingatkan kepada kalian bahwa di zaman serba mudah memperoleh informasi seperti saat ini, kapanpun kalian perlukan, dimanapun kalian berada, dan dari manapun sumber informasi itu diperoleh, maka kita tetap dituntut harus bersikap kritis, terutama dalam memilih dan memilah informasi yang benar. Tidak mudah terprovokasi sehingga terpecah belah. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan sikap toleransi dalam berpendapat sekaligus mengedepankan sikap saling bekerja sama dengan orang lain atau kolaboratif. Misalnya seperti itu ya, untuk melakukan motivasi. Nah, yang kedua tetap harus menyampaikan tujuan pembelajarannya. Oleh karena itu pada hari ini kita akan mempelajari materi hibah itu indah. Tujuannya adalah agar kalian bisa menganalisis hal-hal yang termasuk dalam kategori hibah itu indah. Hibah itu boleh, bukan hibah yang dilarang. Karena memang ada kalanya kita harus melakukan hibah jenis ini. Ini sintak yang pertama ya. Kemudian sintak yang kedua dari model MIDAR adalah informing, berarti I-nya adalah informing. Nah, sebenarnya di aktivitas ini ya, dosen lebih banyak menginformasikan atau memberikan stimulus pembelajaran dari berbagai macam sumber, sekaligus juga mendeskripsikan tentang perjalanan perjalanan atau skenario dari pembelajaran yang akan difasilitasi pada hari ini. Misalnya seperti ini. Kalian bisa mengekspor ya, sekaligus mendalami materi mengapa hibah itu indah dan bagaimana ragam hibah yang indah beserta dengan contohnya. Ya betul, kalian bisa mengeksplor jawabannya dari berbagai macam sumber belajar, seperti dari internet, dari buku, atau bahkan pengalaman yang pernah kalian miliki, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Kelompok yang pertama silahkan mendiskusikan tentang materi yang pertama, yaitu mengapa hibah itu indah. Kemudian kelompok yang kedua silahkan mendiskusikan tentang materi yang kedua, yaitu ragam hibah yang indah beserta contohnya. Silahkan kalian diskusi di dalam kelompok kecil masing-masing, waktunya 5 menit. Kemudian nanti silahkan kalian mempresentasikannya ya di dalam diskusi panel ya, waktunya 7 menit.
Kemudian kalian juga bisa melakukan refleksi ya terhadap proses belajar hari ini maupun hasil belajarnya. Baru saya di akhir melakukan klarifikasi. Ini seperti itu ya di informing. Nah, kemudian ya di sintaks yang ketiga dan 4 ya, deepening dan assessment ya, ini berdekatan ya, maka bisa dilakukan dalam sebuah peristiwa yang sama. Nah, artinya di sini ya, deepening itu kan mendalami ya. Mendalami itu bisa dengan mengeksplorasi, mencermati materi yang dibutuhkan dan lain sebagainya, sekaligus itu dilakukan kan sebenarnya kerangkanya dalam rangka untuk mengerjakan tugas yang tadi telah diberikan oleh si guru ya, berdasarkan 2 pertanyaan besar tadi yang ada di dalam 2 kelompok. Nah, maka aktivitas yang ada di dalam deepening dan assessment ini ya, siswa melakukan diskusi ya. Diskusi itu artinya berkolaborasi ya dengan anggota kelompok diskusinya, dengan tetap mengedepankan kekritisan ya ketika menggali informasi ya, sekaligus juga toleran ya ketika antar anggota kelompok yang ada di dalam kelompok kecil itu menyampaikan pendapat berdasarkan dari sumber ini dan lain sebagainya ya, walaupun berbeda tetap yang diutamakan adalah toleransi ya. Jadi kolaborasi ini ada aktivitas ya yang secara aktif di masing-masing anggota kelompok. Nah, diskusi di dalam kelompok kecil ini sebenarnya dalam rangka memperoleh jawaban atas tugas yang tadi diberikan oleh guru. Pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan di proses ini ya guru memfasilitasi secara cantik ya, berjalan dari satu kelompok ke kelompok yang lain, mendengarkan apa yang menjadi keluhan atau kendala teknis atau juga maksud dan lain sebagainya dari informasi yang mereka peroleh, seperti itu. Ini di sintak deepening dan assessment. Nah, baru di accountability ya, sebagai sintaks pertanggungjawaban ya. Di sini siswa mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompok kecil dalam forum diskusi panel atau diskusi besarnya ya, yang tadi disediakan waktunya adalah 7 menit. Nah, siswa kemudian saling berpendapat ya dengan penuh rasa tolerans, tapi ya tetap kritis ya walaupun tolerans, dan utamakan tetap adanya kolaborasi ya antar kelompok 1 dan 2 atau antar anggota kelompok ya, untuk saling melengkapi. Baru di akhir ya, sintaks terakhirnya ini adalah melakukan refleksi. Nah, apa saja yang dilakukan di refleksi ini ya? Siswa melakukan refleksi terhadap proses diskusi maupun hasil diskusi ya, baik yang bersifat positif maupun yang negatif ya. Kalau yang positif ini untuk melakukan penguatan, kalau yang negatif ini dalam rangka melakukan perbaikan untuk proses-proses pembelajaran di masa yang akan datang atau di hari-hari berikutnya, seperti itu. Misalnya nih, ada salah satu siswa ya yang melakukan respon secara negatif ya, tapi tujuannya adalah positif. Menurut saya tadi si A mestinya lebih mempercayai sumber yang berasal dari jurnal, bukan yang berasal dari blog. Kalau jurnal itu kan pertanggungjawabannya itu sudah jelas ya, karena melalui prosedur ilmiah begitu. Kalau dari blog, adik kita ya yang ada di SD atau yang ada di SMP saja ya bisa bikin blog. Nah, ini kan berarti respon ya terhadap proses diskusi ya, termasuk hasil diskusi dari kelompok yang salah satu kelompok tersebut ya. Ini negatif, tapi tujuannya adalah untuk mempertinggi kualitas hasil belajar. Bahwa yang diutamakan kalau ada 2 sumber ya, sumber yang pertama dari jurnal, sumber yang kedua dari blog, maka tingkat kevalidannya atau kebenaran informasi yang diberikan itu adalah yang dari jurnal ya, seperti itu. Ini di langkah refleksi ya. Nah, termasuk masih di langkah refleksi ya, guru melakukan klarifikasi. Anak-anak, hibah itu tidak semuanya dilarang.
ada kalanya hibah itu diperbolehkan. Hibah seperti inilah hibah yang indah. Mengapa demikian? Karena hibah seperti ini harus dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti untuk kepentingan umum. Nah, ini kan mengutamakan kepentingan umum, itu kan sesuatu yang indah ya. Kemudian untuk kemaslahatan umat dan atau untuk keperluan hukum. Nah, ini alasannya kenapa hibah seperti ini adalah hibah yang indah. Kemudian ragamnya ini bisa disampaikan misalnya ya, hibah di depan hakim ketika ada proses peradilan, kemudian melaporan pelanggaran hukum ya kepada pihak-pihak berwajib seperti itu, kemudian meminta fatwa kepada ulama, mengingatkan publik atas suatu kejahatan ya, jadi supaya hati-hati ya seperti itu, atau jika ada kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan, boleh kita melakukan hibah tersebut seperti itu. Ini klarifikasi dari guru. Baru di akhir pembelajaran boleh mengatakan seperti ini si guru ya. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai mempelajari begitu banyak materi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan saat ini ya, yang ada di dalam konteks era digital. Peluang melakukan hibah di ruang digital memang sangat besar, maka berhati-hatilah dengan perilaku tersebut. Rem nafsu berhibah dengan mengedepankan sikap atau karakter kritis, kolaboratif, dan toleransi. Boleh berhibah jika berkaitan dengan hibah yang diperbolehkan, sebagaimana pembahasan pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kurang lebih gambaran sintaks dari model pembelajaran Widar ya, sebagai salah satu model untuk pendidikan karakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.